Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi. Jelang FIFA Matchday Malaysia, naturalisasi pemain kasta keempat, Liga Spanyol. Karena jadwal padat dalam waktu dekat, setidaknya ada 2 pertandingan yang harus mereka lakoni pada bulan Mei dan Juni. Asal kalian tahu Malaysia bakal menajalani gelar laga persahabatan kontra Tanjung Verde dan Vietnam pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Dilansir dari ATCAC Goal, ada satu lagi pemain naturalisasi tambahan, dia adalah Gabriel Palmero. Gabriel sendiri tengah membela klub kasta keempat Liga Spanyol CD Tenerife. Gabriel Palmero secara resmi menjadi pemain terbaru yang bergabung dengan skuad timnas Malaysia untuk FIFA Matchday bulan. Jadi Malaysia ini lagi gencar-gencarnya untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan mereka. Yang terbaru kemarin ada pemain dari Liga Colombia, posisinya itu striker. Dan ya kabarnya itu bukan scam lagi, tapi sedikit lagi akan dapat paspor Malaysia. Dan yang terbaru mereka mendatangkan pemain dari divisi keempat Liga Spanyol. Jadi mereka sekarang lagi gencar-gencarnya untuk naturalisasi pemain-pemain keturunannya mereka, ya sama seperti Indonesia lah. Jadi langkah yang dibuat sama Indonesia ya diikuti nih sama negara-negara yang ada di Asia Tenggara sekarang, khususnya tetangga kita ini. Jadi mereka mengikuti langkah Indonesia untuk mendatangkan pemain keturunan. Untuk apa? Untuk memperkuat timnasnya mereka. Jadi ini agak sedikit berbanding terbalik dengan Peter Cech Slamovski. Waktu itu dia bilang dia tidak terlalu tertarik dengan pemain-pemain naturalisasinya Indonesia karena dia fokusnya untuk mengembangkan pemain-pemain atau potensi-potensi yang ada di Malaysia. Tapi sepertinya statementnya Cech Slamovski ini sedikit terbalik dengan fakta yang ada sekarang. Mereka justru mendatangkan pemain-pemain yang kalau boleh dibilang pemain naturalisasi, bukan pemain-pemain lokal Malaysia. Jadi ya kalau mau dilihat mereka sama saja dengan Indonesia, sebenarnya seperti itu. Shane Patinama nggak jadi ke Liga 1, tapi gabung klub raksasa Thailand. Big sudah Shane Patinama bakal main di Liga 1 meski sempat dikaitkan sama Bayangkara FC. Pemain timnas Indonesia itu justru milih gabung Buriram United, klub papan atas Thailand yang rutin main di Liga Champions Asia. Nonton bola gratis, klik link di bio. Kabarnya Shane Patinama gabung dengan status free transfer usai cabut lebih awal dari KAS Open, klub Belgia tempat dia sempat main 17 kali sejak Februari lalu. Langkah Shane ini langsung ngegas spekulasi soal masa depannya. Gak jadi pulang kampung, dia malah ambil tantangan baru di ASEAN bareng tim besar yang reputasinya udah gak main-main di Asia. Siap-siap aja Buriram United makin ngeri di musim depan, apalagi sekarang lini belakang mereka makin solid bareng Shane Patinama. Nah, yang penting jangan ke Liga 1. Ya, sorry, maaf. Kita harus bicara fakta. Sekali lagi, Liga Thailand lebih bagus, lebih kompetitif di atasnya Liga 1. Jadi ketika Shane Patinama memutuskan untuk bergabung dengan Buriram United, ya sejujurnya kita sebagai fans timnas, fans sepak bola Indonesia, ya menyambut gembira. Ya, ada kabar bahwa Shane Patinama bergabung dengan Buriram United, bukan dengan klub Liga 1 ataupun Liga Malaysia. Ya, karena kalau kita lihat Liga Thailand lebih kompetitif dan ya lebih bagus Buriram United karena sering bermain di kompetisi ya level Asia. Jadi ya kalau dia sampai bermain di Indonesia ya ada sedikit penurunan karir. Jadi baguslah dia bermain di sana. Siapa tahu ke depannya bisa kembali ke Belanda, ya kan? Siapa tahu. Rencana uji coba antara timnas Indonesia dan Malaysia pada FIFA Matchday September 2025 mulai ramai diperbincangkan. Wow. Bahkan berita tersebut mendapat sambutan hangat dari media Malaysia. Mereka menyoroti ajakan langsung dari Erick Thohir sebagai bukti bahwa rivalitas klasik timnas Indonesia versus Malaysia masih punya magnet besar. Media Malaysia Football 5 Star menyebut Erick Thohir rindu ingin menonton laga antara timnas Indonesia versus Malaysia. Erick Thohir kangen tonton timnas Indonesia versus Malaysia. Tulis Football 5 Star sebagai judul artikelnya. Ketum PSSI, Erick Thohir tak memungkiri potensi laga uji coba antara timnas Indonesia versus Malaysia. PSSI, kata dia, telah mengirimkan surat undangan uji coba internasional resmi ke negara jiran tersebut. Kata media Malaysia dikutip dari TV1news.com,
Tapi sampai saat ini kabarnya dari pihak Malaysia, FAM belum respon surat dari timnas Indonesia atau dari PSSI. Kita sih berharap ini pertandingan jadi antara Indonesia lawan Malaysia, karena kita juga rindu ini kapan sih ya kan pertandingan antara timnas senior Indonesia dengan timnas seniornya Malaysia gitu kan. Karena terakhir ketika main di AFF waktu itu kita menang 4-1, kita membantai timnas Malaysia 4-1, walaupun notabene pemain-pemain yang diturunkan waktu itu kategorinya pemain-pemain muda, masih U23. Ya, kalau sampai terjadi pemain-pemain senior kita bertemu dengan Malaysia senior, ini keren karena sudah lama ini tidak tersaji pertandingan klasik Asia Tenggara antara Malaysia dan juga Indonesia. Kalau sampai terjadi pasti akan sangat-sangat ramai. Apalagi kalau bermainnya itu di GBK itu pasti ramai itu. ASEAN All-Star bukan level kita. Kini tim nasional Uruguay berencana menggelar laga uji coba melawan timnas Indonesia, memberikan harapan baru bagi pecinta sepak bola di tanah air. Dalam upaya ini, Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez, menegaskan ketertarikan negaranya untuk mengadakan pertandingan persahabatan yang melibatkan pemain inti dari kedua tim, jika situasi memungkinkan. Kehadiran Uruguay yang saat ini menduduki peringkat 13 FIFA menjadi tantangan dan kesempatan berharga bagi skuad Garuda untuk mengukur kemampuan mereka di panggung internasional. Menpora Dito Aryo Tejo juga memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini, menilai bahwa laga ini dapat berkontribusi positif pada peningkatan ranking FIFA Indonesia. Seharusnya seperti itu, daripada kita lawan negara-negara yang ya kita punya peringkat FIFA hampir sama dengan mereka, lebih bagus kalau ada kesempatan seperti ini harusnya diambil. Kalau misalkan ini terjadi, maka ya kita ada peningkatan performa dan kita lawan pemain-pemain yang bagus sih, bermain di Eropa mereka semua. Ada Darwin Núñez, ada Luis Suarez yang masih bermain di MLS kalau dipanggil ke timnasnya kan. Ada Federico Valverde yang bermain di Real Madrid. Jadi ini bagus sebenarnya kalau sampai terjadi. Kita harap ini terjadi. Kalau sampai terjadi maka ya pasti tetangga iri itu, karena di saat mereka sibuk mencari lawan justru ada tawaran yang datang langsung ke Indonesia di saat tetangga kita tuh mencari negara untuk menjadi lawan mereka di FIFA Matchday itu. Aduh, beda jauh, kelasnya sudah beda itu. Bukan Liga 1, bukan Eropa, tapi Liga Thailand yang jadi tujuan berikutnya. Usai kontraknya habis di Kasyupen, pemain naturalisasi timnas ini resmi bergabung dengan raksasa Thailand Buriram United. Bukan tim sembarangan, Buriram langganan tampil di AFC Champions League dan musim ini bahkan menembus babak 8 besar. Meski jauh dari Eropa, setidaknya Shen tetap main di level yang kompetitif. Gimana menurut kalian? Langkah ini naik. Betul, ya setidaknya walaupun bermain di ASEAN tetapi liganya itu kompetitif. Liganya itu tetap konsisten, ya kan? Lebih bagus daripada Liga 1 begitu. Setidaknya seperti itu. Wah, setelah Rusia, giliran Uruguay yang pengen uji coba lawan timnas Indonesia. Mereka peringkat 13 FIFA dan lewat duta besarnya bilang siap datang ke sini bawa skuad utama kalau jadi. Rencana ini bisa digelar tahun depan dan jadi bagian dari perayaan hubungan diplomatik Indonesia-Uruguay. Menpora Dito udah respon positif dan bakal terusin ke PSSI, dan kalau masuk FIFA Matchday bisa bantu nambah poin ranking timnas. Lawannya juga bukan sembarangan karena Uruguay punya sejarah panjang di Piala Dunia. Gimana nih menurut kalian? Bagus, kita menyambut positif. Harapannya semoga benar-benar terjadi, tidak hanya kabar burung semata. Ya, seperti itulah kira-kira. Mantan pelatih timnas Malaysia yang kini menukangi Persis Solo, Ong Kim Swee, memberikan pandangannya terkait rencana laga Manchester United versus ASEAN All Stars. Ong menilai laga melawan ASEAN All Stars kurang ideal karena waktunya berdekatan dengan kalender FIFA Matchday. Iya, setuju. Sehingga menyulitkan untuk mengumpulkan para pemain terbaik dari berbagai negara. Menurutnya akan jauh lebih menarik jika Setan Merah menghadapi timnas Indonesia dibandingkan ASEAN All Stars. Dengan performa timnas Indonesia saat ini, Ong percaya bahwa laga tersebut tidak hanya akan lebih kompetitif, tapi juga mampu menyedot perhatian publik sepak bola internasional. Harusnya seperti itu, cuma entahlah kenapa Malaysia yang dipilih sebagai tuan rumah dan AFF juga sebenarnya agak sedikit sakit mereka, sakit kepala mungkin mereka. Kenapa memilih waktu di saat negara-negara di Asia Tenggara lagi sibuk, ya kan, untuk kualifikasi Piala Asia dengan kualifikasi Piala Dunia. Harusnya setelah itu kalau mau, tapi ini kan mereka paksa kita untuk turunkan kita punya pemain-pemain bintangnya kita.
Sedangkan mereka menarik, mereka punya pemain bintang. Itu bagaimana ceritanya? Itu agak sedikit lucu kan? Kocak juga. Media Cina 163.com melaporkan bahwa timnas Indonesia berpotensi dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibat sanksi FIFA yang diberikan 2 kali, sanksi ini tentu sangat menguntungkan bagi timnas Cina. Dengan tuan rumah timnas Indonesia di SUGBK yang mampu menampung 77.000 penonton, dan jika 15% kursi ditutup, lebih dari 10.000 pendukung akan terpengaruh. Ini berpotensi mengurangi dukungan langsung bagi Indonesia, suatu kerugian besar menjelang pertandingan penting. Jika Indonesia mendapat sanksi ketiga, maka resiko hasil pertandingan bisa dibatalkan. Iya, dikurangi kuotanya jadi 15%. Tapi ada tapinya, jangan senang dulu. Itu di luar stadion pasti akan lebih ramai lagi. Kalau 15% itu benar-benar jatahnya kita itu dikurangi sebanyak 15%. Pasti di luar stadion pasti lebih ramai lagi. Jadi jangan senang dulu lah. Kalau kita dapat sanksi seperti itu langsung berpikir bahwa wah, ini Indonesia semakin tertekan, ini pemain-pemainnya ini pasti terpengaruh. Tidak sama sekali. Justru setelah dapat sanksi itu malah di luar stadion, ya kan, luar GBK itu lebih rame lagi yang nonton. Tidak hanya di dalam stadion saja, pasti di luar stadion tuh yang nobar pasti rame. Jadi jangan senang dulu. Karena kalian datang di Indonesia yang fanatisme untuk timnasnya itu luar biasa gila. Jadi jangan senang dulu. Kalian datang sini pasti kalian dibantai-bantai, pasti dikalahkan. Jangan senang datang sini mau menang, jangan harap. Oke teman-teman, jadi itu beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe. Thank you.